Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Dr. Andes Kris Banato, Magister Manajemen, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini, yang membahas tentang strategi perusahaan. Sebelum kita mempresentasikan materi ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Diva Mustafa Ramadini. Yang kedua, Vigolita Sandal Meranti. Yang ketiga, saya sendiri, Vina Ulia Indiana. Yang keempat, Sabrina Risma Maharini. Yang kelima, Vanessa Karisma Putri. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama simak dalam presentasi yang akan kami sampaikan ini. Kemajuan teknologi informasi akan mendukung organisasi bisnis semakin bertumbuh. Sebaliknya, yang tidak dapat memanfaatkan akan kalah bersaing di pasar. Terkadang perusahaan terlena akan keuntungan dan tidak melakukan perbaikan, sehingga secara perlahan perusahaan ditinggalkan oleh pelanggan. Ketika reputasi menurun, tidak mudah mengembalikan kepercayaan para pelanggan. Dengan demikian, penjualan akan menurun dan keuntungan perusahaan akan berkurang. Untuk menangani hal tersebut, sebaiknya perusahaan membuat strategi yang sesuai dengan visi dan misi sasaran organisasi dan target pasar. Di dalam strategic planning process terdapat 4 kunci tahapan, yaitu yang pertama, strategic formulation. Langkah pertama yang dilakukan perusahaan adalah merumuskan dan menyusun visi, misi, dan nilai-nilai organisasi perusahaan yang seperti aliran sungai yang bermuara pada budaya organisasi. Ia dibangun dari pendiri perusahaan yang telah mentransfer keahlian, pengetahuan, dan sikap kepada bawahannya. Budaya organisasi selanjutnya akan menjadi aset tidak berwujud bagi organisasi perusahaan. Ia akan membedakan perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. 2. Strategi development. Strategi ini menggunakan SWOT analisis, yaitu yang pertama, strength, menganalisis kekuatan internal perusahaan, misalnya keahlian SDM, pengalaman dalam bisnis yang sudah dilakukan, infrastruktur yang dipunyai, dan reputasi perusahaan. Yang kedua, weakness adalah menganalisis kelemahan internal perusahaan, misalnya pemodalan yang tidak memadai, sistem organisasi yang belum berjalan, dan teknologi yang sudah ketinggalan zaman. Yang ketiga, opportunities merupakan peluang yang ada di pasar, yang merupakan keluar kendali dari perusahaan. Untuk mengukur peluang, kita bisa menggunakan metode riset. Dan yang terakhir, threats adalah ancaman dari eksternal perusahaan. Ancaman dapat datang dari pesaing, pemain baru, kekuatan pemasok, atau industri yang tidak sama namun bisa menggerus pasar. 3. Strategi implementation. Strategi ini merupakan implementasi atau penerapan dari formasi dan pengembangan yang telah direncanakan perusahaan. Implementasi bisa dalam jangka waktu tiap semester atau 1 tahun. Untuk mendukung implementasi, perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, keuangan yang cukup, peralatan, dan teknologi. Di dalam sumber daya manusia, termasuk remunerasi, standar operasional prosedur, key performance indicator, rewards and punishment, promosi, dan program retensi karyawan. 4. Strategi evaluation. Strategi keempat merupakan strategi terakhir, adalah mengevaluasi kinerja setiap departemen melalui key performance indicator yang telah disusun, apakah sudah efektif, peralatan, sumber daya manusia, dan teknologi apakah sudah berkontribusi terhadap pendapatan perusahaan, atau apakah produk yang dihasilkan sudah dapat memuaskan konsumen. Evaluasi dapat dilakukan setiap kuartal agar dapat dengan cepat mengubah strategi ketika meleset dari target. Kinerja dapat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya atau kuartal tahun lalu. Kunci keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh pendiri perusahaan sebagai agen perubahan.
yaitu dapat mendidik para manajer agar mempunyai visi, misi, dan nilai-nilai yang sama dengan pendiri perusahaan. Setelah terbentuk budaya organisasi, maka perusahaan dapat mengembangkan sistem yang berorientasi pada kinerja untuk menghasilkan produk yang kompetitif. Yang terakhir, perusahaan mempertahankan komitmen baik untuk internal perusahaan maupun para pelanggan. Sejatinya perusahaan mendapatkan keuntungan karena telah memberikan kepuasan kepada para pelanggannya. Demikian hasil presentasi yang kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.